Seni yang ada di Desa Cikalong adalah seni ronggeng gunung, tembang beluk dan gondang. Itu kalau sakral-sakral kegiatan hajatan dan sebagainya itu suka. Termasuk ada budaya nampaling. Kocap di jalan adoi, kacarita geus jol, kapakuhan anggeus datang bae. Di jogjog kapaseban gasik, nangkara ke sumping kapaseban rawu. Tampaling. Ya. Tampaling, kalian pasti pada belum tahu kan apa itu tampaling. Dapat nih belalang. Jadi inilah penutupan dari rangkaian acara Babarit yang digelar setahun sekali di Desa Cikalong, Kecamatan Mesir. Tetap menjaga warisan Indonesia. Padi merunduk, mengindahkan lantunan syair yang menggaung di tengah hamparan ladang sawah. Seolah hanyut terbuai syair-syair kisah seorang penguasa pemilik tahta. Desiran angin menyeruak di sela-sela padi, membawa suara getir bernada tinggi. Lengkingan merdu kedua pria terduduk di bawah atap, sahut menyahut bercerita tentang seorang anak raja yang dilupakan orang tuanya, yang hilang di fase peperangan. Seni beluk menjadi alat komunikasi andalan masyarakat pada zaman dulu. Para penunggu padi berdiam diri di balik reotnya gubuk, kala gelap mulai menyapa. Mereka bersuara silih berganti untuk memastikan apakah tuan tanah masih setia menunggu padinya atau tidak. Beluk adalah seni yang dipelihara tanpa ada paksaan. Abah Atim dan Abah Suha adalah dua orang seniman asli dari Desa Cikalong, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Nampaling adalah budaya yang ingin saya ketahui. Sayup-sayup tembang beluk masih terngiang di telinga, menghantarkan langkah kaki ini untuk menelusuri jalan di Desa Cikalong. Tersirat rasa penasaran ini untuk mengetahui secara garis besar tentang wilayah ini. Desa ini kembali menarik perhatian saya. Warga Desa Cikalong memiliki kebiasaan yang sudah mengakar sejak dulu. Sesaat setelah panen padi tiba, ada tradisi yang tak boleh dilewatkan, yakni menangkap belalang atau dikenal dengan nama nampaling. Namun untuk menangkap hama belalang yang merusak padi diperlukan alat yang disebut dengan tampaling. Namanya adalah Aki Utung, pembuat alat tampaling untuk menangkap belalang di Desa Cikalong, atau yang dikenal dengan nampaling. Jadi, tampaling adalah alatnya, dan nampaling adalah kegiatan menangkap belalang. Saya menyanggupi diri menemaninya mencari bahan untuk membuat tampaling, ditemani oleh sebilah golok, berjalan menuju hutan bambu. Dari Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, sekarang saya dan Bapak mau ke hutan bambu, mau nyari bambu. Kita mau bikin apa, Pak, namanya? Tampaling. Tampaling. Ya, Tampaling, kalian pasti pada belum tahu kan apa itu tampaling. ya, Nah, lihat makanya- aja nanti. Ya, Nah, betul, bikinnya. Pak. Lihat aja nanti, saksikan terus. Warisan Indonesia, telusuri jejak nilai budaya. Ayo, Pak. Bambu yang dipilih tidak asal, harus bambu yang berkualitas. Dan ini berpengaruh terhadap kualitas alat tampaling nanti. Oh, ini rumpun bambu punya siapa? Punya Bapak? Bukan Bukan. punya
saudara. Punya saudara. Iya, Di sebelah mana kira-kira? Masih ke depan lagi, Pak? ya ke depan tuh sedikit lagi. Nih yang ini. Oh, iya, iya. Nah, Pak, bambu yang bagus untuk dibuat tampaling itu yang seperti apa? Seperti ini nih cukup ini. Harus yang sudah tua. Iya sudah tua. Tua. Jangan terlalu tua, tapi kalau sedang gitu. Yang penting sedang ya. Iya, Ya, ini sendiri namanya jenis bambu apa, Pak? bambu tali. Bambu tali. Oh, oke. Tapi memang harus pakai bambu tali atau bambu apa aja bisa? Nggak bisa kalau bambu yang lain. Oh, harus bambu tali. Harus bambu Oke. tali. Katanya tidak usah terlalu tua, nggak apa-apa, sedang-sedang saja. Tapi yang Sedang-sedang penting saja, yang bagus seperti gitu. inilah dari bambu. Terlalu tua nanti rapuh. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Ya udah, Kalau Pak, silakan kalau mau dipotong. Iya. Nah, kita udah dapat nih apa? Ya, 4 ruas bambu nih buat dibikin tapaling. Tampaling. Tampaling. Ya. Salah lagi, tampaling. Tampaling. Nanti kita bakal bikinnya di mana? Di sana Di saung. di gubuk saya. Oh, siap. Berarti kita langsung menuju ke Gubuk. gubuk atau saung punya si Bapak. Ayo, Pak. Bambu telah didapat. Artinya setelah ini proses pembuatan tampaling harus segera dilakukan. Tak begitu mudah dan cukup rumit. Sabar dan teliti adalah kunci. Masih jauh, Pak, saungnya. Ya agak jauh sedikit. Oke, jauh. Heeh. Iya, 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 iya. Nah ini. Oh, ini. Iya, ini. Oke. Oh, Nah, di ini, sini. sini, iya. Iya, 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 iya. Aduh. Oke, 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 oke. Aduh. Ya. Terus langsung dibikin sekarang, Pak. Ya bisa sekarang bisa. Boleh, ayo. Bambu yang telah didapat harus dibelah menjadi 2 bagian, lalu dibilah berukuran kecil. Setelah itu diraut untuk mengambil kulit dari bambu tersebut, hingga berjumlah 16 helai sampai 18 helai. Ini harus tipis banget gitu, Pak ya? Iya. Coba Ini saya coba. kurang tipis Saya ini. coba. Saya tipiskan. Iya. Ini cuma segini doang loh. Saya harus nyoba biar sampai setipis ini. Indah sinarnya seperti yang kita punya di Setelah itu baru kulit bambu tersebut dianyam. tempat kita. Nah, di anyamnya tuh detail banget. Kecil banget soalnya dia. Dan banyak. Harus 16. Iya. 16 batang. Harus 16 batang sekali anyam. Buset. Kan cepet-cepet. Iya, iya, iya. Nah, ini udah setengah jadi nih. Dari tadi saya ngeliat sampai aduh, ngantuk karena detail banget. Tapi kalau udah sampai di bagian ini, saya sih bisa. Coba ya. Pak, saya coba, Pak ya. Coba kita teruskan ini menganyam. Detail banget. Tak disangka, ternyata proses pembuatan tampaling ini bisa memakan waktu hingga 3 hari. Bambu yang berkualitas mampu membuat tampaling bertahan lama hingga sampai 4 tahun. Nah, Pak, ini kan kayak ini alat buat ngukus nasi ya. Kalau di desa-desa. Nah, tapi ini ada jendolanya nih, fungsinya buat apa? Ini belalang nanti masuk ke sini. Kalau Hah? dipakai gitu, kan si belalang naik Heeh. ke sini. Iya. Jadi Oh, masuk terus semua. dia masuk tersimpan dalam sini ya, nggak bisa disimpan keluar di lagi sini. ya. Iya. Oh, jadi fungsinya itu, teman. Nah, ini udah jadi sekarang. Nah, ini namanya adalah tampaling, alat untuk berburu belalang. Ini asli warisan Indonesia. Dan sekarang bakal gua coba sama Bapak karena jam-jam sekarang nih belalang biasanya pada berterbangan ya cari makan lah dari siang menuju sore. Kita sekarang ke sawah sekarang nih, Pak. Iya. Oke, siap. Ayo. Ayo. Ikuti terus. Warisan Indonesia tetap menjaga warisan Indonesia. Beberapa warga tampak sedang berpesta di atas ladang sawah berlumpur pasca panen padi berlangsung.
Tampaling mereka tandu di atas bahu, berburu belalang untuk dimasak. Pesta Nampaling merupakan aktivitas rutin tradisi lokal masyarakat Cikalong untuk membasmi hama tanaman padi. Berburu berbagai jenis belalang ini digelar dalam festival dengan menggunakan tampaling. Nah, sekarang waktunya kita berburu belalang pakai tampaling yang tadi saya bikin. Nah, sekarang saya bersama Bapak Kusdi. Pak, memang jam sekarang tuh lagi ini ya, lagi waktu yang tepat buat nyari belalang. Tepat sekali, jam segini sampai sore bisa kita berburu belalang. Pas memang habis panen ya? Iya, iya. Oke, Setelah siap. panen gitu, menuju panen berikutnya. Nah, gitu. Ini alatnya namanya tampaling, prosesnya namanya nampaling. Ini adalah warisan Indonesia. Bagaimana cara memakainya? Ikuti terus Warisan Indonesia, telusuri jejak nilai budaya. Pak, di sini sudah lama orang pada makan belalang. Wah, lama di sini. Ini pada suka ya? Suka, kebanyakan yang suka gitu belalang. Oh, Enak gitu, untuk gitu. dipasak, dikonsumsi, Iya, iya. itu enak gitu Berarti sudah belalang. dari zaman dulu juga apa mencari belalang pakai tampaling ini ya? Zaman dari dulu, zaman dari nenek moyang jadi turun temurun gitu. Memang banyak banget belalang sih di sini. Banyak. Kalau di kebetulan tempat saya udah banyak. nggak ada, Pak. Udah jarang ya. Iya, gara-gara banyak pestisida. Oh iya. Kalau di sini masih banyak. Iya, iya. Karena pestisida mungkin jarang di sini ya. Jarang, sekarang sih udah mulai ada, cuman alhamdulillah masih bisa diminimalisir lah. Iya, Masih iya, iya. kecil gitu yang menggunakan pestisida. Makanya kita menggunakan alat tampaling ini alat tradisional untuk berburu belalang Iya, gitu, iya, iya. supaya hasilnya bisa kita konsumsi Betul, betul. dan nilai ekonomisnya Saya tinggi. coba nanti ya Iya. makan belalang, Pak ya. Siap, Kalau kita dapat nanti. banyak semoga. Insya Allah, sekarang Ini saya insya Allah belum dapat dapet nih. banyak nih. Itu kan baru belajar Nah, gitu. Nanti insya Allah teman-teman. Belalangnya ada apa aja, Pak? Macam-macamnya banyak belalang di sini, termasuk yang dapat itu kan ini nih, saya dapat Oh, ini. dapat. Nah ini, Oh, nah ini namanya belalang apa, Pak? ini belalang kelapa itu. Belalang kelapa. kalau di sini. Oh, Iya. iya. Ini Itu udah termasuk ukuran itu. besar ya? Besar itu segitu besarnya. Kalau yang lebih besar lagi itu namanya belalang Tempur. gambing. Oh, iya. Gambing. Ya yang coklat itu. Belalang kambing. Gambing. 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 Yang coklat itu. Nampaling memiliki dua manfaat utama. Pertama, dengan terlaksanakannya kegiatan nampaling, selain untuk mengusir belalang yang bisa mengganggu hasil padi yang dipanen, tradisi ini juga menjadi berkah bagi warga setempat sebagai sumber pemasukan protein yang tinggi. Karena belalang yang tersambar dan masuk ke dalam alat akan dimasak dan dikonsumsi sebagai lauk pauk makanan. Belalang yang tertangkap akan dikumpulkan ke dalam toler yang terbuat dari bambu. Berbagai jenis belalang telah didapat. Ada belalang kelapa, belalang damar, belalang wuduk, belalang cungcung, dan belalang gambing. Nah, ini dapat nih belalang kelapa. Ada beberapa nih, tadi ada yang pada terbang. Di dalam sini banyak. Ini namanya apa jendolan ini, Pak? Itu namanya kembu. Kembu. Kembu, Nah, di iya. dalam kembu ada beberapa, banyak punya Bapak juga. Iya. Nih kita masukin ke Toler. Toler. Iya. aduh, hilang tadi tutupnya. Pokoknya nanti penuh deh. Nah, ini ada tutupnya. Ya. Set. Nah, kita cari lagi. Ayo. Tak pernah menyangka, tradisi ini akan menjadi salah satu sumber alternatif penghasilan mereka. Entah di luar sana masih ada kegiatan seperti ini atau tidak. Jelas adanya. Kegiatan ini perlu dilestarikan sebagai identitas asli desa Cikalong. Tangan jahil tak perlu mengusik ini. Kau hanya perlu mematung dan berpikir jika ulahmu hanya akan memusnahkan identitas bangsa. Tak perlu kau kenyangkan perut dengan sistem kapitalisme untuk merubah adat istiadat dari nenek moyang menjadi bisnis yang membuat dirimu lebih congkak karena uang. Ibu Suparma dan Ibu Necih tampaknya telah menunggu di dapurnya. Mereka tengah bersiap untuk membuat oseng belalang. Tak perlu jijik, karena belalang mengandung protein yang tinggi serta halal. Nah, Bu, tadi saya sudah di sawah nampaling nyari belalang ya. Ya, Ini langsung mau dimasak atau gimana? dikukus dulu, dimasak. Sebelum dimasak dikukus dulu supaya itu mati-mati. Nanti dibersihkan. Dikukus, setelah Dikukus. dikukus baru dibersihkan. Dibersihkan. Itu ada
runtah-runtahnya itu ada sampah itu banyak-banyak. Siap. Yaudah kita langsung mulai taruh belalangnya di kukusan. Ya. Petik-petik kan. Ya, tutup. Nah, itu ditutup. Nah, ini udah mateng, udah pada mati. Sekarang dibersihkan. Nih, belalangnya nih. Ya, sekarang kita bersihkan dulu. Gimana nih cara bersihnya, Bu? Baskom. Baskom. Nah, ini tadi udah dibersihkan, jadi ada banyak rumput-rumput yang masih campur dan serangga-serangga lain yang nggak enak, Bu ya. Iya. Ini sekarang udah bersih, Iya, berarti sekarang mau dimasak. digoreng, Oh, digoreng dulu. Iya, Oke, yuk. itu angkat dulu. Oh, ini diangkat. Iya. Oke, saya angkat. Sini. Angkat ke sini dulu. Nah, ini kayaknya udah matang. Sekarang coba kita icipin ya belalangnya. Belalang. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya, enak? Renyah, manis, gurih, Bu. Iya. Mantap. Ada nasinya nggak, Bu? Ada. Boleh. Nggak pakai nasi ya, Bu? Iya. Ini diangkat. Yuk, sekarang ini udah matang. Kita pindahin. Angkat pakai ini. Kalau tidak mampu. Si ibu. Ini dia belalang goreng asam manis warisan Indonesia. Ya. Mantap. Ini belalang yang tadi kan, Bu? Iya. Boleh saya icipin nggak? Boleh. Atau kita makan bareng-bareng nih? Iya. Rasanya kira-kira gimana masakan saya? Oh. Ya kan? Nanti kalau kurang enak, hampurannya. Ya udah, oke, siap. Baik. Belalang goreng asam manis. Coba, Bu, ya. Belalangnya rasanya beneran asam manis. Hampir cenderung nggak kerasa belalangnya. Jadi kayak udang aja gitu. Kayak udang bener. Jadi kalian yang belum pernah makan belalang, coba deh. Nggak ada rasa yang aneh, nggak ada. Karena memang masaknya benar. Tapi kalian harus contek tadi bumbu atau resep yang dibikin ibu. Jangan menyalahi itu. Oke? Warisan Indonesia tetap menjaga warisan Indonesia. Ngabitan si mengkuring nulis diajar nyerat wawacan malam reboan. Diam dan mendengar apa yang mereka tuturkan. Ini adalah wawacan. Mereka berdua sedang menunjukkan itu kepada warga masyarakat setempat. Aki Sangkeh dan Ma Icih adalah seorang penting di desa ini. Sejak tahun 1952, Aki Sangkeh sudah menguasai seni wawacan. Emut deui tahun aje Januari kalersan kapingna 17. Seni ini adalah salah satu wujud kesusastraan Sunda yang tiba ke tanah Sunda sekitar abad ke-17. Perlu saya jelaskan. Wawacan merupakan wujud karya sastra yang sangat terkenal pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Tempat sawarga loka
pramesti sang dewa guru anu kagungan carita. Sebelum orang Sunda memahami wujud penyusunan prosa, nyaris seluruh wujud tulisan disusun dalam wujud puisi wawacan serta dangding yang dikarang memakai ketentuan pupuh. Metode penyampaian wawacan dinyanyikan secara bergiliran dalam kegiatan tertentu yang dikenal dengan istilah beluk. Para pelantun wawacan dapat berjumlah 5 hingga 10 orang. Tahu artinya nggak? Saya dari tadi dengerin, nggak tahu juga artinya. Dari si emak, si abah juga saya nggak tahu artinya. Nanti saya bakal cari tahu nih sebenarnya mereka nih melantunkan apa gitu atau ngomong apa, artinya apa, nanti kita cari tahu. Hantu kocap di jalan adoi kacarita geus jol kapakuhan anggeus datang baik nu dijogjog kapaseban gasik nangkara kesumping kapaseban wow. Bah, itu tadi artinya apa ya? Ini wawacan Sulanjana nyaroskeun nyawatan pupuh teh lalakon baheulana ngawitan aya peplakan aya pare zaman Prabu Siliwangi nyetan ditaroskeun tadi endog naga anta disebutkeun ka Batara Guru ngawitan aya pare tina lalakon ieu Sulanjana Dewi Pohaci namina teh Nyi Dewi Pohaci anu tadi jantan putri tina endog anu nu tadina dibade ditikah nu eta gurunya namun alhamdulillah mawon ya bibir tina kuburan jantan pare. Iya. Wawacan yang disampaikan oleh mereka adalah lalakon Salanjana yang mengisahkan tentang asal-muasal terbentuknya padi dan tanaman lainnya. Kisah yang panjang serta rumit. Aki Sangkeh berusia 80 tahun. Wawacan yang ia pegang adalah naskah asli yang telah ada sejak dulu. Tulisannya masih menggunakan aksara Jawa kuno, tapi jika dibaca sekilas adalah bahasa Sunda. Wawacan kerap ditampilkan dalam acara syukuran atau hajatan dan acara lainnya. Ini adalah bentuk pepatah kepada manusia untuk menghargai apa yang diberikan pencipta. Mengolah pemberian sang kuasa agar menjadi berkah dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Sampai saat ini, wawacan sering dilakukan secara rutin setiap tahun untuk acara syukuran saat masa panen telah tiba. Nah, ini masyarakat sini sedang melaksanakan tradisi namanya babarit. Kalau menurut saya, babarit ini sejenis ya mungkin rasa bentuk bersyukur masyarakat sini karena sudah diberikan hasil panen atau hasil bumi yang bagus, panen yang melimpah. Jadi mereka melaksanakan ini sebagai bentuk rasa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Ini letaknya ada di Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Tetap saksikan Warisan Indonesia, telusuri jejak nilai budaya. Mereka tengah sibuk menyiapkan pesta rakyat pasca masa panen berlangsung. Lihatlah, mereka menggantungkan hasil bumi di tanahnya yang masyhur. Sebuah ciri dari bentuk syukur itu mereka wujudkan dalam pagelaran pesta hasil bumi yang akan dilaksanakan sesaat setelah matahari kembali ke peraduannya. Bu, ini kenapa harus digantung-gantung? Kenapa nggak ditaruh bawahnya? Ini kan hasil bumi mau diselamatkan lamun saya di bahasa Sunda mah ya. Diselamatkan supaya hasil bumi teh selamat berkah. Oh, biar berkah. Iya, biar berkah. Nah, habis digantung-gantung ini terus diapain? Nanti, diambilin lagi ke orang? Iya, nanti diambilin kalau udah diselamatkan pakai ikrar gitu. Terus siapa aja boleh ngambil gitu? Iya. Oke, jadi ini digantung-gantung. Iya. Setelah itu nanti didoa-doain gitu Bu ya? Doain iya. Nah, setelah itu boleh nanti diambil siapa aja yang mau milih. Iya. Boleh ambil. Iya. Ini kan hasil panen setahun gitu. Iya, supaya selamat, supaya berkah, digantung-gantungin gitu.
Pak, tadi saya sudah nempelin apa, nalin makanan tuh hasil bumi ya. Iya. Nah sekarang kan di bawah nih banyak nih Iya. rame-rame bapak-bapak ibu-ibu. Ini maksudnya apa nih, Ini Pak Badet nih? maksudnya tasakur, maksudnya tasawuf bilima, bahwa sekarang itu setelah akhir tahun Jem di Teh Manis namanya. Apa tuh maksudnya Pak? Tahun akhir nama tahun. Oh nama tahun. Ya. Sekarang akan melangkah ke tahun Alif Sukramani. Alif Sukramani. Oke. Windunya dari windu Sengoro ke windu Sansaya. Oke. Jadi kita tasakur. Mudah-mudahan tahun Bersyukur ya. Iya, menghadapi tahun baru Aboge baru ini, Hijriah Aboge ini, pertanian di desa Cikalong ini ada peningkatan. Dan yang kemarin, hasil bumi kemarin menjadikan barokah bagi warga desa Cikalong. Makanya sekarang tasakur ini makanan hasil bumi dibikin tumpeng dan sebagainya. Kita akan syukuran di sini di lokasi yang tadi Iya. bikin hiasan. Itu semua warga biasanya pada datang ya, berkumpul ya. Semua warga sepelosok di desa itu ke sini datang dengan bawa makanan hasil bumi masing-masing. Hasil taninya gitu. Iya betul. Supaya ada barokah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Alhamdulillah, mungkin itu sudah dekat itu kelihatan. Fajar menyingsing di ufuk timur. Pesta hasil bumi dimulai. Tampak meriah dan sederhana, tapi itulah adanya. Nah, babaritnya tadi udah selesai. Doain makanan sudah. Tadi juga sudah rebutan nih, saya dapat ayam. Sekarang saatnya makan-makan bersama bareng warga, dan tunggu nanti malam ada kesenian yang harus kalian nonton. Namanya Cijulangan Deg Sorangan itu tahun kecijulangan namanya. Jadi orang lain nggak punya tahun seperti itu, namanya Aboge. Aboge itu adalah untuk menentukan hijriahnya versi orang Cikalong. Itu saja di Cikalong itu patuh terhadap ageman tahun. Namanya tahun Aboge atau tahun Kacijulangan. Seni yang ada di desa Cikalong adalah seni ronggeng gunung, tembang beluk dan gondang. Itu kalau sakral-sakral kegiatan hajatan dan sebagainya itu suka. Termasuk ada budaya nampaling. Nampaling itu adalah budaya memberantas hama padi dengan alat yang namanya tampaling itu digunakan oleh masyarakat. Tapi itu outputnya juga hasilnya yang namanya simet atau belalang itu bisa dinikmati sebagai kawanasi yang bergizi menurut versi orang Cikalong itu. Alhamdulillah bahwa di Cikalong masih ada seni wawacan. Wawacan itu cerita biasanya kalau habis melahirkan, menjelang bikin nama, itu ada cerita wawacan. Wawacan berbagai ceritanya banyak. Kalau babarit, umpamanya ganti tahun, dari tahun lama ke tahun malamnya, itu juga ada wawacan. Jadi orang sangat antusias masyarakat, karena dulu sekali tidak ada hiburan gitu kan. Makanya hiburan masyarakat di lembur ini, wawacan itu cuma hiburan. Desa Cikalong adalah rumah yang harus dijaga. Ramah tamah adalah modal yang harus dimiliki masyarakat. Sifat rakus seperti penjajah harus ditinggalkan. Uang bukanlah modal kebahagiaan. Memupuk hati kepada kejujuran adalah yang utama. Itulah inti dari pesan dialog saya bersama sang kepala desa. Seni budaya yang ada di Cikalong itu memang budaya gotong royongnya sangat kuat. Silih asa, silih asu itu, silih pikaheman itu. Kalau amanat orang tua, jangan suka sirik pidik jahil pengen itu masih dipegang, karena pamali itu, bahasa pamali itu masih dipegang. Itu budayanya. Budaya gotong royong masih. Membuat rumah kecil-kecil itu bisa dibikin tanpa biaya itu secara gotong royong. Hajatan, nyunatan, sepitan dan sebagainya, kawinan juga itu masih budaya gotong royong. Itu masih masyarakat
tanpa pamrih itu. Gusti Nu Maha Suci sejak munjung ka Gusti Nu Maha Jadi inilah penutupan dari rangkaian acara Babarit yang digelar setahun sekali di Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Lihat, semua warga ikut berkumpul di sini, ramai banget. Udah, jangan ganggu. Joget lagi. Mereka hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Kehidupan mereka lebih berkualitas dibanding para penguasa yang mengorbankan alam demi membangun beton yang menjulang tinggi ke atas tanah. Sungguh naif. Mereka berteriak untuk peduli melestarikan kebudayaan dan kesenian, namun nyatanya merusak.